Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempraktikkan bagaimana negosiasi harta warisan. Dalam deskripsi terdapat seorang laki-laki yang bernama kakek Ahmad telah berpesan kepada cucu perempuannya yaitu Laila yang sekaligus berprofesi sebagai lawyer. Kakek Ahmad berpesan kepada cucu perempuannya karena pada saat itu kedua anaknya sedang melakukan pekerjaan di luar negeri. Dan di samping itu kebetulan cucunya juga berprofesi sebagai lawyer yang paham akan hukum. Jika nanti terjadi sengketa, setidaknya ada harapan sang cucu bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kakek Ahmad berpesan jika nantinya ia meninggal, ia ingin mewariskan hartanya berupa rumah dengan luas tanah sebesar 850 persegi dan luas bangunan sebesar 745 meter persegi beserta isi-isinya. Jika ditaksir, total seluruhnya adalah 10 miliar. Untuk dibagi kepada anaknya secara adil. 3 hari kemudian kakek Ahmad meninggal dunia dan belum sempat menyampaikan pesan warisan kepada kedua anaknya. Dan di hari yang sama kedua anaknya sudah dijadwalkan pulang ke rumah mereka. Setelah 1 minggu semenjak kepergian kakek Ahmad, Laila memutuskan sudah saatnya untuk membicarakan perihal pesan warisan dari sang kakek kepada ibu dan pamannya. Laila pun menjelaskan mulai dari awal hingga akhir disertai beberapa bukti berkas. Setelah mendengar penjelasan dari Laila, Fira selaku anak-anak dari kakek Ahmad pun mulai berbeda pendapat atas bagian warisan yang mereka terima, di mana harus dibagi dua secara adil dengan ketentuan bangunan rumah tidak boleh dijual mengingat kebutuhan mereka yang berbeda-beda, di mana Zain ingin benda warisan bagiannya dijual untuk menutup hutang-hutangnya, sementara Fira tetap ingin benda warisan bagiannya tetap berupa bangunan yang mana nantinya akan digunakan untuk membuka usaha di bangunan rumah tersebut. Karena mereka tetap kekeh pada pendapat masing-masing dan berakibat adanya perselisihan, melihat hal itu mereka mengambil jalan negosiasi dan Laila menjadi negosiatornya. Melihat adanya perselisihan di antara dua orang bersaudara tersebut, ia memberikan opsi untuk menjual barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut untuk menutup hutang dari Zain. Sedangkan sebagian bangunan rumah dijadikan sebagai tempat usaha bagi Fira. Tentunya hal ini juga perlu dilakukan perhitungan agar nantinya tetap dibagi dua sama rata jumlah besarnya. Setelah dilakukan negosiasi, maka hasil yang diperoleh dan berhak dilakukan eksekusi adalah hasil yang didapat atas kesepakatan kedua belah pihak. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Laila? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tante gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kamu kesibukan apa sekarang? Ini Tante ada
bisa dituliskan kalau rumah itu ukurannya sama dengan seharga dengan 7 miliar. Wah, besar juga ya kalau gitu. Strategis nih, bisa dijadikan tempat usaha. Ya, di situ juga dituliskan di dalam rumah banyak barang-barang yang berharga. Kalau di Jakarta bisa sampai 10 tahun nggak sih? Kurang lebih seperti itu, 10 miliar. Sekarang mau kayak gimana pembagiannya, mau seperti apa? Terus apa rumahnya kita bagi dua, rumah bagian kanan dan kiri dan rumah bagian depan dan belakang. Iya sih, kalau dibagi dua tuh udah yang paling adil. Sebenarnya kalau boleh terus terang, saya agak keberatan kalau pembagiannya dibagi dua, 50%, 50%. Lahan buat kamu 50%, lahan buat saya juga 50%. Mending rumahnya kita jual dan uangnya dibagi dua. Nggak bisa gitu dong. Kan katanya kita nggak boleh jual bangunan rumah itu. Ya kamu nggak bisa seenaknya jual rumah tersebut, nggak bisa bikin keputusan sendiri. Nggak apa-apa sih. Lagian rumah ini kan udah jadi hak kita bersama. Jadi kita bebas mau dikelola seperti apa. Lagian bapak juga udah nggak ada, jadi bisa kita mau jual pun tidak masalah. Kamu nggak bisa ngomong gitu kak. Kan bapak bikin ketentuan kayak gitu juga buat kebaikan kita bersama. Kebaikan sendiri apa maksudnya? Di mana kata kebaikannya? Malah jadi bikin anak-anaknya pada bertengkar. Ya kita harus cari jalan keluarnya yang nggak melanggar ketentuan bapak. Kan ini harta waris asalnya juga dari bapak, jadi kita harus ikut ketentuan yang sudah dibikin sama bapak juga. Bapak kan bikin ini ketentuan melarang kita untuk menjual bangunan rumah itu karena itu udah lama jadi milik keluarga kita yang memang sudah diberikan semenjak 2 generasi sebelumnya. Jadi ya emang banyak kenangan di rumah itu. Sayang kalau rumah itu dijual. Dan kamu harusnya juga mempertimbangkan, jangan egois bikin keputusan sendiri. Jadi kamu nggak setuju kalau rumah itu kita jual terus hasilnya dibagi dua? Aku nggak setuju. Soalnya kan ya itu rumah peninggalan. Coba kita cari jalan keluar yang lain lagi. Baiklah. Berarti itu memang sengaja harus kita lestarikan ya? Ya semacam itu juga. Kayaknya aku nggak setuju sih kalau itu. Coba kita cari jalan keluar yang lain. Baiklah, berarti rumah ini harus kita jaga bersama ya? Ya semacam itu karena kan memang rumah ini udah dari 2 generasi sebelumnya, jadi kita harus menjaga bersama. Baik, terus tanggapan kamu gimana seputar pembagian warisan ini? Kalau dari aku nih, sekarang lagi butuh tempat usaha. Nah, kebetulan kan rumah ini ada di Jalan Suhat. Nah, memang kan Jalan Suhat ini strategis gitu loh. Jadi bisa buat buka usaha di sini. Kalau kamu sendiri kan butuhnya apa? Kalau aku sih lebih butuh uang karena untuk melunasi hutangku ke investor, baik hutang ke investor. Oh gitu. Jadi kamu butuhnya uang, aku butuhnya tempat. Jadi kira-kira kamu butuhnya uang berapa? Enggak. Sebenarnya uangnya cuma 3 miliar sih. Oke, permisi, saya akan menyampaikan sesuatu ya, tante dan ayah. Sebenarnya dari tadi itu saya juga memperhatikan perdebatan ayah dan tante, dan menurut saya hal ini itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena pasti akan pakai yang udah nggak ada. Jadi lebih baik kita menghindari adanya perselisihan hanya karena perdebatan harta waris ini. Menurut saya juga itu suatu hal yang nggak etis juga. Lalu di sini saya punya opsi, mungkin bisa tante dan ayah jadikan pilihan atau alternatif permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini. Seperti yang kita tahu, di rumah itu kan banyak sekali barang-barang berharga yang nilai jualnya tinggi. Nah, bagaimana kalau barang berharga itu diambil kemudian kita jual untuk nantinya menutupi hutang ayah Zen buat investor, dan untuk tempatnya itu bisa tante Vera jadikan untuk tempat usaha. Bagaimana kalau seperti itu? Bukannya tantemu malah
Nanti kakak bisa mendapatkan yang kakak mau, terus saya juga bisa mendapatkan apa yang saya mau, seperti itu. Baiklah, kalau begitu saya setuju dengan pembagian tersebut karena saya tetap akan mendapat uang untuk melunasi utang-utang saya dan dapat sebagian rumah kecil dari bangunan tersebut. Berarti ini bisa disimpulkan kesepakatan di antara